Pengertian harta. Secara bahasa, kata harta disebut dengan al-mal. Ia berasal dari kata alam al-yima layuma, yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa harta bisa membuat manusia condong atau cenderung hatinya untuk memiliki harta. Dan terkadang miring rasionya ketika sudah berhadapan dengan harta. Secara istilah, segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia, harta tidak saja bersifat materi, melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta adalah segala yang diminati dan dapat dihadirkan ketika hajat diperlukannya. Dengan kata lain, harta adalah suatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat pula dimanfaatkan. Harta menurut para ulama. Menurut jumhur ulama, antara harta dan hak milik adalah sama. Sementara menurut ulama Hanafiyah yang membedakan antara lain hak milik dengan harta. Yang hak milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Yang kedua, harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain, merupakan sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Menurut mazhab Maliki, mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Yang pertama adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. Kedua, sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara atau adat. Menurut mazhab Syafi'i, mendefinisikan hak milik juga menjadi dua macam. Yang pertama adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya. Yang kedua, bernilai harta. Menurut Imam Hambali juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Yang pertama, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Yang kedua, dilindungi undang-undang. Harta mutakawim dan harta ghairu mutakawim. Harta mutakawim (bernilai) adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syarak. Artinya harta tersebut dapat bernilai secara syarak. Macam-macam harta. Yang pertama, harta misli dan harta kimi. Harta misli (ada padanya) adalah benda-benda yang ada bersamaan dalam kesatuan-kesatuannya. Dalam arti dapat berdiri sebagaimana di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Misalnya, baju, celana, kursi, motor, dan lainnya yang kesemuanya dapat padanya. Yang kedua, harta istiqlaq dan harta istiqmal. Harta istiqlaq adalah suatu barang yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Misalnya bensin, korek api, makanan, dan minuman. Yang ketiga, harta mankul dan harta ghair mankul. Harta mankul (mudah dipindahkan) adalah segala harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, baik tetap ataupun berubah kepada bentuk yang lainnya, seperti uang, hewan, kendaraan, meja, kursi, benda-benda yang dapat ditimbang atau diukur. Analisis kedudukan harta menurut Al-Quran dan hadis. Pemilik mutlak harta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tertulis dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas surah. Yang artinya, kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Yakni semua adalah milik Allah, berada dalam genggaman kekuasaannya, dan berada dalam pengaturan kehendak dan keinginan serta hukumnya. Dialah yang menciptakan semua
yang memilikinya dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Dia. Dari hadis Zubair bin Awam, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, negara adalah milik Allah. Hamba semua manusia juga milik Allah. Di mana saja engkau mendapatkan kebaikan, maka tegakkanlah. Harta sebagai amanah atau titipan. Al-Quran, Allah pernah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir, yang artinya berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian harta yang telah Dia menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka memperoleh pahala yang besar. Hadis yang berbunyi, hadis dari Abu Barzah al-Aslami berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak seorang hamba tidak akan melangkahkan kakinya kecuali akan ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua, tentang ilmunya sejauh mana ia mengamalkannya. Yang ketiga, tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya dan untuk apa ia pergunakan. Yang keempat, serta tentang semua anggota tubuhnya, apa yang ia perbuat dengannya. Tirmizi jilid 2. Cara mendapatkan harta menurut syariat Islam ada 6. Yang pertama, bekerja. Yang kedua, menguasai harta benda mubah. Yang ketiga, perjanjian atau hak milik. Yang keempat, warisan. Yang kelima, syuf'ah. Yang keenam, hak-hak keagamaan.